Pegiat media sosial Eko Kuntadi dianggap telah menghina Ustazah Imas Fatimatus Zahra atau yang akrab disapa Ning Imas dari Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Dalam salah satu cuitannya di Twitter, Eko mengunggah potongan video ceramah Ning Imas. Potongan video tersebut ditambahi dengan keterangan berupa ungkapan yang bernada kasar. Video ceramah Ning Imas itu diproduksi oleh NU Online, sebuah media resmi PBNU. Dalam video tersebut, Ning Imas sedang menjelaskan tentang tafsir surat Ali Imran ayat 14. Kicauan Eko sontak mendapat protes dari tokoh-tokoh PBNU. Bahkan, Gus Rifkil Muslim, suami Ning Imas, tak segan mengajak Eko bertemu untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Sadar menuai masalah, Eko kemudian menghapus unggahannya. Ia pun melayangkan permintaan maaf melalui pesan singkat WhatsApp dan berjanji akan mendatangi pesantren Lirboyo hari ini. Akankah masalah ini selesai secara damai atau berujung pelaporan di kantor polisi? Tim TV One mengabarkan. Ya, kita akan membahas mengenai isu ini dengan dua narasumber. Ada Kiai Haji Khalil Nafis, Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah. Kemudian juga ada Pak Abdul Fikar Hajar, Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti. Selamat pagi, Pak Fikar. Kiai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat-sehat ya semuanya ya. Alhamdulillah, terima kasih waktunya. Sebelum kita ngobrol, kami ingin memperlihatkan terlebih dahulu apa sih pangkal masalahnya itu kemarin. Meskipun kita sudah mengetahui ya bahwa akhirnya postingan tersebut di take down gitu, karena sudah banyak sekali menuai respon dari netizen, karena banyak yang menganggap bahwa ini nggak pantas sama sekali itu disematkan. Nah, hari ini juga rencananya Eko Kuntadi ini akan datang langsung ke Lirboyo ya untuk meminta maaf secara langsung. Nah, tapi permasalahannya apakah dengan permintaan maaf yang rencananya akan berlangsung hari ini, kasus hukumnya, proses hukumnya selesai. Nah, ini juga direspon oleh suami yang bersangkutan ya, memention pada Eko Kuntadi dan juga memention beberapa akun lainnya yang turut menarasikan hal yang serupa. Oke, kita akan membahas mengenai hal ini. Tadi narasumber sudah dikenalkan oleh Bayu. Saya mau langsung ke Pak Khalil Nafis. Pak Khalil, kalau melihat sudah ada rencana untuk permintaan maaf Pak Kiai, kemudian juga sudah di take down juga cuitannya, tapi ini sudah terlanjur menjadi konsumsi publik begitu ya. Banyak yang kesal, banyak yang marah atas cuitan yang dilontarkan oleh Eko Kuntadi. Dari MUI sendiri, melihatnya seperti apa Pak Kiai? Ya, yang kita lihat pertama berkenaan dengan postingan ketika mengomentari itu secara etika kesopanan bermedsos itu sungguh ya di luar dugaan. Barangkali ini bagian dari kontribusi yang mengangkat Indonesia menjadi urutan teratas untuk pelaku medsos yang kurang sopan atau yang sarkas itu. Yang kedua, kita lihatnya bahwa ada benih-benih fobia kepada ajaran Islam, dan di situ terlukis tanpa memverifikasi dulu, tanpa juga diketahui dari channel mana. Udah jelas channelnya NU resmi, suaranya NU. Yang kedua, dia tanpa tahu siapa Ning Imas itu kualifikasi untuk menyampaikan ilmu, langsung saja menyebut dengan bahasa yang kasar. Saya nggak mampu menyampaikan di sini apa yang ditulis oleh dia tentang bagaimana isinya, dianggap hanya soal seks dan seterusnya itu, dan itu ajaran Islam. Yang ketiga yang dibaca jelas ada rujukannya, ada tafsir Ibnu Katsir, itu rujukan kami, rujukan para ulama, yang itu dinistakan secara ajaran agama. Yang ketiga tentunya kita merasa sedih ya, karena dia kepada perempuan dan mengkaitkan dengan apalagi turunan dari komentar-komentarnya pengikutnya itu sungguh lebih sarkas lagi ya, dan seterusnya. Saya secara pribadi ketika membaca itu benar-benar ini mendidih ya, darah saya tuh jengkel gitu ya. Cuman ya bagaimana kita bisa menyikapi dengan tenang,
Oleh karena itu saya sampaikan di dalam komentar saya, minta maaf itu tidak selesai. Pertama bahwa masalah ini bukan masalah pribadi saja dari Neng Imas dan keluarga ya di Lirboyo sebagai kiai tua, pesantren tua maksud saya di kalangan NU yang murid-muridnya itu adalah banyak yang sudah jadi pengurus NU, punya pesantren termasuk Kiai Haji Said Agil Siraj itu adalah alumni dari Lirboyo itu. Di tradisi kami di NU itu kepada guru itu ya kita tunduk patuh dan sangat mengagumi dan pasti lebih marah pada diri sendiri ketika dihina guru kita itu tradisi kita. Yang kedua adalah keagamaan kita yang dinistakan itu, maka dengan dihapusnya tidak berarti selesai masalahnya, bukan berarti sudah beres. Mungkin nanti kalau minta maaf secara pribadi bisa dimaafkan, apalagi dari Neng Imas sampaikan ini bukan masalah pribadinya udah selesai, tapi bagaimana tafsir Ibnu Katsir yang dinistakan, kemudian ajaran umat Islam yang meyakini ada akhirat, ada surga, ada bidadari, ada juga perempuan-perempuan yang bersama dengan suami mendapatkan yang diinginkan di surga, itu kan dinistakan. Inilah pelajaran menurut saya bagi dia dan bagi kita semua, jangan terlalu menganggap mudah nyakiti hati orang, jangan mudah ajaran orang dinistakan. Di sini kalau mungkin ya, kemarin ada isu-isu fobia itu mungkin secara institusi tidak, tapi ini jelas menurut saya indikasinya ada dugaan fobia sehingga dia buru-buru langsung mengomentari kadrun tingkat tinggi dan seterusnya. Itu kan berarti karena sudah terbangun kebencian sehingga setelah dia upload dia nggak merasa berdosa, tidur pagi-pagi tiba-tiba rame lalu di take down. Tidak ada karena take down itu lalu selesai. Tinggal mungkin secara kemanusiaan bisa dimaafkan, tetapi secara hukum saya tidak tahu, barangkali Pak Zulfikar nanti bisa memberikan ilustrasi apakah ini delik aduan atau tidak, apalagi dia adalah meskipun sudah mundur ya menjadi tim dari salah satu yang akan dicalonkan, bukan yang akan dicalonkan. Menurut saya kalau itu menjadi orang yang mewarnai media sosial kita, kemudian menjadi orang yang komentar, dia komentarin apa saja, bukan hanya sekarang urusan keagamaan, urusan keulamaan yang dinistakan, banyak orang yang sakit hatinya. Cuman ini adalah menurut saya ujian bagi penegak hukum, ujian bagi kita semua, apakah orang ini kebal hukum atau tidak, dan di sini bisa diuji keadilan. Oke, baik Pak Yai, tapi sampai sejauh ini gitu nada protes memang banyak, Nahdien gitu ya, terutama kan merasa terlukai. Sampai sejauh ini atmosfernya gimana Pak Yai? Mungkin Pak Yai juga bisa cerita apakah banyak juga yang mendorong untuk ini tetap diproses secara hukum atau bagaimana Pak Yai? Ya kalau teman-teman kita baca berita ya kan teman-teman muda NU, begitu juga di PWNU Jawa Timur, itu kan ada yang sudah merencanakan mengadukan. Minimal mengungkapkan tentang sakit hatinya. Karena nanti dalam proses hukum ya kita bisa saksikan bersama, apalagi ini bermain di media sosial, orang bisa mengontrolnya, bisa melihat tentang bagaimana penegakan hukum yang tanpa tebang pilih ya. Yang kedua tentunya kalau bicara soal bagaimana secara hukum, ini kan hak kita, mau diadukan atau tidak diadukan adalah hak kita. Saya tidak dalam posisi mendorong atau tidak menolak, tetapi orang yang sakit hati untuk menguji ini di ranah hukum untuk jadi pelajaran yang bersangkutan dan pelajaran bagi kita semua, bahwa jangan main-main dengan keyakinan orang lain, jangan main-main dengan kehormatan orang lain, apalagi ini kepada perempuan. Nggak banyak loh nyai atau neng itu yang mau tampil di publik untuk menyampaikan kebenaran karena sudah sibuk dengan murid-muridnya di pesantren, kemudian tanpa ada argumentasi yang baik, tanpa menyampaikan perbedaan, tapi yang ada adalah ya penghinaan, penistaan terhadap apa yang disampaikan. Saya pikir nanti kalau bagaimana dengan cara hukumnya, ya saya pikir nanti ada bagian hukum ya yang mungkin bisa mengomentari apakah ini delik aduan atau bisa juga polisi melakukan proses penegak hukum. Soal minta maaf saya pikir saya kembali kepada individunya. Kalau individu saya kembalikan pada pada yang bersangkutan, Neng Imas dan keluarga dan suami barangkali ya. Tapi dalam tradisi pesantren nggak ada orang laki-laki ini bertamu kepada perempuan minta maaf. Paling nanti ditemuin cuma suaminya aja, nggak ada itu ya. Dan tidak terhormat banget lah nerima dia umpamanya datang ke pesantren, tidak lah itu nggak terhormat banget. Jadi kalau didatangin terus merasa terhormat, saya pikir ya saya yang saya tahu dari pesantren nggak terhormat banget dengan kehadirannya dia.
Karena yang dia bermain di area-area becek itu bukan hanya sekarang, gitu. Sebelumnya juga sudah biasa melakukan itu. Jadi kalau suasana kebatinan, saya bisa menangkap saudara-saudara kita, warga Nahdien, juga umat Islam di beberapa WA grup itu saya bisa menangkap. Tak ada satupun yang memberikan respon baik terhadap pekerjaannya Eko Kun tadi. Baik, Pak Kiai. Kita akan mendengarkan dari sisi hukum akan seperti apa. Walaupun sudah rencananya akan ada pertemuan dan juga mungkin permintaan maaf langsung, akankah ini juga bisa diperpanjang ke ranah hukum? Tadi Pak Kiai juga mempertanyakan apakah juga bisa masuk ke dalam penistaan agama, begitu? Ya, oke, gini. Setiap perbuatan itu selalu punya dua aspek, ya, perbuatannya sendiri dan akibatnya, gitu. Ya, akibatnya itu bisa dinilai dengan materi, bisa dinilai dengan nama baik itu dan sebagaimana dan seterusnya, gitu. Tapi perbuatannya sudah terjadi, gitu, ya kan? Perbuatannya sudah terjadi. Nah, kalaupun ada perdamaian, menurut saya yang didamaikan itu adalah akibatnya. Ya, akibat dari satu perbuatan. Itu ranah perdatanya di situ. Ranah yang bisa dikompromikan, gitu. Tetapi kalau pelanggaran hukum itu udah urusan negara. Pelanggaran hukum itu sudah urusan publik, gitu. Sudah urusan kepentingan umum. Tapi ini sudah termasuk pelanggaran hukum berarti? Loh, iya. Ini pencemaran nama baik melalui Undang-Undang ITE. Betul. Kalau di KUHP itu delik aduan, gitu ya. Tetapi begitu masuk ke ranah ITE, di dalam Undang-Undang ITE itu tidak disebutkan bahwa itu delik aduan. Artinya itu tetap bisa diproses. Nah, kalau kemudian ada orang bilang, loh itu kan pencemaran juga. Loh, ini ada lex spesialisnya. Bahwa lex yang secara umum itu delik aduan, pencemaran di KUHP, tetapi ya pencemaran yang khusus dilakukan melalui internet, melalui siber, itu bukan delik aduan. Karena itu udah menjadi masuk ke ruang publik, gitu. Masuk ke ruang publik dan banyak orang bisa mengakses, gitu, dan itu juga artinya itu sudah pencemaran, gitu. Nah, hilang sifat, kalau menurut saya sifat komprominya sifat keperdataannya, gitu. Dia menjadi kepentingan umum yang dilanggar. Artinya kalau misalnya dengan argumentasinya Pak Fikar tadi sebenarnya polisi tidak perlu menunggu laporan ya? Menurut saya begitu. Polisi sudah bisa langsung masuk, gitu. Sudah bisa langsung memproses. Nah, tapi nanti juga ke Pak Fikar kita akan lanjut soal ini penghinaan. Penghinaan, kalau saya menangkap dari Pak Kiai tadi ada penghinaan terhadap personal dan terhadap ajaran agama. Nah, itu bagaimana? Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Pak Fikar, kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.